Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello anak-anak. How are you today? I'm fine. Today we are going to study English. But before that, matiin dulu mic-nya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, hari ini kita akan mempelajari salah satu tense yang ada di dalam bahasa Inggris, salah satu bentuk kalimat. Namanya adalah simple present tense. Oke. Kalau di buku paket ada di halaman 90. Tapi sekarang fokusnya kalian akan melihat presentasi yang sudah Bapak buat di layar kalian. Tapi kalau mau sambil buka buku juga boleh. Di halaman 90. page 90. Halaman 90. Tapi Bapak harapkan kalian fokusnya melihat ke layar HP kalian atau layar monitor kalian, karena pembelajarannya ada di presentasi. Oke. Apa itu simple past tense? Jadi simple past tense itu adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membicarakan sesuatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Maksudnya kejadian tadi malam, atau kejadian minggu lalu, atau keadaan kalian 2 hari yang lalu. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris, sesuai waktu terjadinya kejadian itu nanti kata kerjanya akan berubah. Nah, kali ini kita akan mempelajari simple past tense, yaitu kalimat yang menunjukkan kejadian di masa lalu atau kegiatan di masa lalu. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya ini seperti ini. Jadi, kalian bisa membuat kalimat simple past tense dengan rumus kalimat seperti ini. Subjek, kata kerja, lalu objek. Nah, kalau di bahasa Inggris itu kan kalimat itu seringnya terbagi menjadi 3. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat pertanyaan. Kalau positif, dia membutuhkan subjek. Subjek misalnya saya, kamu, atau dia. He, she, we, they, I. Verb itu kata kerja. Objek ya objeknya. Nah, biasanya juga diakhiri dengan kata keterangan waktu. Nanti kita akan mempelajari nih apa sih bedanya verb 2 sama verb 1. Nah, kalau misalnya di pertanyaan, kita nggak pakai verb 2, tapi ditambah kalimat did. Oke, kita coba langsung contohnya. Kalau yang positif, kalimat simple past tense positif ini contohnya kayak gini. My mom and I went to the zoo yesterday. Saya dan ibu saya pergi ke kebun binatang kemarin. Coba kalau misalnya dari contoh yang pertama, kita bisa perhatiin. Subjeknya adalah ibu saya dan saya. Nah, di sini verb 2-nya, kata kerjanya itu went. Nah, kalau kalian tahu kan kalau pergi itu bahasa Inggrisnya go.
Nah, kalau misalnya jadi verb 2, kalau di kalimatnya itu di masa lalu, go-nya itu berubah jadi when. Enggak my mom and I go, tapi my mom and I went to the zoo yesterday. Nah, kalimat waktunya adalah kemarin, bukan hari ini, bukan besok, tapi hari yang sudah berlalu. Oke, coba kita lihat. Kalau misalnya yang kalimat negatif, di situ rumusnya ada subjek, saya, kita, dia. Lalu ada did, ada not, ada verb 1. Arini did not attend my birthday party. Arini tidak datang ke ulang tahun saya. Nah, di situ tidak ada kata keterangan waktu, tapi di situ tuh karena ada kalimat did-nya, maka kita bisa mengklasifikasikan bahwa kalimat kejadian itu sudah berlalu di masa yang lampau. Lalu, kalau misalnya jadi pertanyaan, did you go to the school yesterday? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Nah, kalau misalnya kalian melihat perbedaannya kalimat satu sama kalimat ketiga, dia sama-sama kalimat simple past tense atau kalimat lampau, tapi di kalimat positif dia pakai when perginya. Kalau di kalimat pertanyaan dia pakainya go. Kenapa? Karena sudah diawali dengan kata did. Jadi, kalau misalnya di kalimat negatif sama kalimat pertanyaan, kata kerjanya tidak berubah, tapi tetap kata kerja yang pertama atau verb one. Dia pakai tetap go. Kayak gitu. Jadi nih, pada simple past tense, kata kerja kedua hanya digunakan pada kalimat positif. Jika bentuk kalimatnya negatif dan pertanyaan, maka akan kembali ke kata kerja dasar pertama dengan menambahkan did sebelum kata kerja. Nah, ini did tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung? Boleh bertanya dulu sebelum Bapak lanjutkan. Coba Bapak tanya, oke? Kalau misalnya bahasa Inggrisnya, saya pergi ke sekolah kemarin. Coba dijawab sama Bintang. Kalau saya pergi ke sekolah kemarin, pakai go atau pakai when? Ada Bintang? Ada nggak Bintang? Mana Bintang ini? Belum masuk. Jawabnya pakai di apa tuh? Pakai Langsung aja disebutin. Kan tadi kita udah belajar nih, kalau misalnya pergi, verb 2-nya itu jadi when nih. Nah, oke. Kalau misalnya saya pergi ke sekolah kemarin, bahasa Inggrisnya jadi apa? I went to the school yesterday. Good. Nah, jadi itu yang membedakan kalimat lampau sama kalimat yang sekarang. Kalau misalnya perginya hari ini berarti I go to school. Kalau misalnya perginya kemarin, I went to school yesterday. Atau misal perginya minggu lalu, I went to school 2 weeks ago. 2 minggu yang lalu. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini maksud Bapak. Jadi, dalam bahasa Inggris itu, kata kerja itu ada banyak macamnya. Tapi kita akan belajar verb 1, verb 2 dulu aja. Nih, misal. Answer itu, kalau dalam bahasa Indonesia, artinya menjawab. Answer. Nah, ketika dia kalimatnya menjadi kalimat lampau, dia ditambah ed di belakangnya. Jadi, answered. Allowed. Added. Jadi, apa ini yang membedakan? Yang membedakan adalah bentuk kalimatnya. Kalau verb 1 itu digunakan kalau misalnya kejadiannya itu masa sekarang atau kebiasaan.
pakainya verb 1. Kalau misalnya kejadiannya di masa lalu, nanti bisa pakai verb 2 atau verb 3, tergantung dengan bentuknya. Tapi pada pelajaran minggu ini kita hanya akan mempelajari verb kedua. Nah, kalau di regular verb, dia hanya ditambah ed di belakang kata kerjanya. Misal ini cry jadi cried, borrow jadi borrowed, cook jadi cooked. Nah, kayak gitu. Oke, coba sekarang I want you to listen and repeat it after me, Mister. Ingin kalian semua mendengarkan lalu mengikuti setelah Mister. Oke, do you understand? Oke, kata pertama, ulangi setelah Mister. Answer. 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 Oke, answer artinya menjawab. Oke, next word. Allow. Allow artinya mengizinkan. Contohnya, my dad allowed me to go to the school yesterday. Papa saya mengizinkan saya untuk pergi sekolah kemarin. Jadi allow itu artinya mengizinkan. Oke, selanjutnya add. 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 Add artinya menambahkan. Kalau contohnya misal Andi, please add me to your Mobile Legend party, misal, atau Free Fire party. Andi, tolong tambahkan saya ke party Free Fire kamu. Oke, selanjutnya believe. Contoh itu mah contoh aja, contoh ya. Oke, ulangi lagi setelah Mister. Believe. Believe artinya adalah mempercayai. Bentuk kerja kata keduanya adalah believe. Oke, selanjutnya borrow. Borrow. Oke, artinya meminjam. Artinya meminjam. Oke, kata selanjutnya cry. 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 Nah, cry itu artinya menangis. Oke, kata terakhir cook. Cook. Cook artinya memasak. Nah, itu adalah regular verb. Kalau di regular, oke, boleh dimatiin lagi. Nah, selain regular verb, ada yang namanya irregular. Bedanya kalau misalnya di irregular itu, dia kata keduanya berubah. Kayak misalnya rise jadi arose, awake jadi awoke. Nah, ini tuh nggak ada polanya, tapi dia harus dihafalin. Maksudnya dihafalin itu adalah semakin kalian terbiasa membaca dan mendengarkan irregular verb, maka kalian akan ingat. Kalau misalnya yang regular, dia hanya tinggal ditambah ed belakangnya. Kalau misalnya irregular, dia bisa berubah-berubah. Begin jadi began, break jadi broke, do jadi did, eat jadi ate. Nah, dia berubah-berubah, nggak sama kayak regular verb yang dari awal sampai akhir itu sama, hanya ditambah ed. Keterangan waktu yang sering digunakan adalah yesterday, artinya kemarin. Oke, repeat after me. Yesterday. Yesterday. One more time. Yesterday. Yesterday. Oke, yesterday artinya adalah kemarin. Oke, next word. The day before yesterday. One more time. The day before yesterday.
day before yesterday. Oke, artinya adalah 2 hari yang lalu. Kemarin lusa kalau bahasa Indonesianya. Oke, sekarang ulangi setelah Mister. Last night. Last night. Last night. Oke, artinya tadi malam. Good. Oke, next word. Last week. Last week. Last week. Apa artinya last week? Artinya pekan lalu. Oke, next word. Last month. Last month. Artinya bulan lalu. Oke, next word. A few days ago. A few days ago. Artinya adalah beberapa hari yang lalu. Oke, kata terakhir. 2 weeks ago. 2 weeks ago. Itu siapa yang niup-niup? Jangan niup-niup ya. Nanti ngeganggu yang lain. Oke, sekarang boleh dimatiin lagi mic-nya. Boleh dimatiin lagi mic-nya. Nah, sebenarnya simple past tense itu penggunaannya untuk apa aja? Nah, ini ada penjelasannya. Yang pertama, menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Contohnya, I ate oatmeal this morning. Saya makan oatmeal tadi pagi. Atau, I ate bread this morning. Saya makan roti tadi pagi. Yang kedua, penggunaannya untuk menjelaskan kejadian yang berulang kali atau menjadi kebiasaan di masa lalu. Contohnya, I went to the beach every morning when I was in Bali. Saya tiap pagi pergi ke pantai pas saya masih ada di Bali. Jadi kebiasaannya udah di masa lalu, nggak pernah dilakuin lagi. Lalu yang ketiga, menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Contohnya, I was happy to see my mom. Misal ini mungkin lagi pesantren, jadi jarang ketemu ibunya. Nah, dia bilang, I was happy to see my mom. Saya merasa senang bertemu dengan ibu saya waktu itu. Nah, itu adalah contoh kegunaan dari simple past tense. Kalian untuk bisa lebih lancar dalam berbicara bahasa Inggris perlu sekali untuk memahami simple past tense ini, karena berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau misalnya mau hari ini, mau kemarin, ya kalau tidur gitu, nggak jadi tidur, nggak jadi tador, atau tiduret, enggak. Tapi kalau di bahasa Inggris, kata kerjanya akan berubah-berubah sesuai keadaan kejadian tersebut terjadi. Maka kalau misalnya kalian masih bingung tentang simple past tense ini, jangan ragu untuk bertanya ke Mister, karena nanti di ujian akan keluar. Do you understand? Oke. No? Oke. Sekarang Mister akan mencoba ngasih tugas. Tapi sebelum itu, ayo kita bahas tugas yang ada di minggu lalu. Coba dibuka, open your book on page 89. Buka halaman 89-nya. Buka bukunya di halaman 89. Oke, coba. Bapak ingin Windiani Astari. Jawab nomor 1.
halaman 89. Kita bahas tugas yang Bapak berikan minggu lalu dulu, sebelum Bapak kasih tugas yang baru. Coba, Davi jawab nomor 1, Davi. Apa? Good. Nomor 1 jawabannya there was a big party. Sesuai cerita, di situ ada pesta yang besar. Oke, coba Rais, baca nomor 2. Jawab nomor 2. Answer the number 2. Ada Rais? Tidak ada. Coba Nazril. Ada Nazril? Nazril ada? Najril ada. Oke, Rere aja, Rere. Rere kelas 5C, coba baca nomor 2. Rere, ada Rere? Oke, siapa yang mau baca nomor 2? Siapa aja boleh. Sebutin namanya. Oke, coba Davin. Nomor 2. Aku, Pak. Oke, nomor 2 jawabannya it was Kathy's birthday party. Aku, Pak. Oke, boleh sok. Nomor 3. Itu ngomong aku-akunya pakai nama juga biar Bapak bisa bedain. Aku di sini. Oke, Nazril, baca Nazril. Boleh, yang mau ke WC boleh. Nazril baca yang nomor 3. Who is our new English teacher? Nomor 3 halaman 89. Mana? Yang halaman 89. Oh, iya. Kathy was Pak, aku yang doggy again. But doggy was not free. Nobody knew where doggy was. Oh, enggak, bukan baca ceritanya, tapi jawab soal di praktis yang nomor 3. Kathy was happy. Jawabannya yang nomor 3 happy. Oke, boleh. Aku. Oke, boleh Rizky Alif boleh. Aku, Pak. Nomor 4, Pak. Ya, nomor 4. Kathy close friend was doggy. Kathy close friend was doggy. Betul. Oke, Dika, nomor 5. Doggy wanted to give a present to Kathy. Betul, nomor 5 jawabannya present to Kathy. Oke. Kalau ini Siti Atul siapa namanya? Sakifa Asna Banania. Baca nomor 6. Doggy was tired and Sad. Oke, doggy was tired and sad. Oke, nomor 7. Coba Bintang baca nomor 7. Berapa aku, Pak? Boleh.
Nomor 7 dulu. Lagu. All of Kathy's friends were happy. Nomor 7 jawabannya happy. Oke, tadi siapa yang mau jawab nomor 8? Oke, boleh. Karan Arkana boleh baca nomor 8. The monkey was funny. Oke, good. Nomor 8 jawabannya funny. Oke, coba Devil 10 ini namanya siapa ini? Ahdan. Oke, Ahdan. Coba baca nomor 9. Doggy was to miss si Kathy. Oke, good. Doggy was to miss to see Kathy. Oke, nomor 10 kita jawab barengan. Kathy. Doggy. Oke. Sorry. Tadi nomor 9 itu jawabannya shy. Nomor 9 jawabannya shy. Nomor 10 baru missed. Missed. Kalau dibacanya missed. Oke, sekarang Bapak akan kasih tugas minggu ini. Tugasnya adalah buat 10 kalimat simple past tense di buku tulis. Kayak misalnya gini, contohnya nih. I ate oatmeal this morning. Atau misal, I ate porridge rice this morning. Saya makan bubur ayam pagi ini. Jadi kalian bikin 10 kalimat. Tulisnya di buku tulis, nanti uploadnya di Google Classroom seperti biasa. 10 kalimat apa, Pak? Simple past tense, 10 kalimat yang sudah kita pelajarin hari ini. Jadi bikin 10 kalimat yang kejadiannya di masa lalu. Misal saya pergi ke kolam kemarin lusa, atau saya jalan-jalan sama ayah minggu lalu, atau misal saya sedih waktu nonton film. Pakai bahasa Inggris dong, kan kelas bahasa Inggris ya. Jadi bikin 10 kalimat simple past tense di buku tulis. Boleh positif, boleh negatif, boleh kalimat pertanyaan. Nah, ini contoh-contohnya nih. Kalau misalnya pertanyaan, did you go to the school yesterday? Atau did you eat meatball yesterday? Apakah kemarin makan daging? Atau apakah bulan lalu kamu pergi ke rumah sakit? Intinya 10 kalimat simple past tense di buku tulis. Tugas yang kedua adalah kalian cari 5 regular verb dan irregular verb, tapi hanya bentuk dasar dan bentuk keduanya aja, bentuk ketiganya nggak usah. Jadi misal kalian nanti tulis 5 regular verb, tapi nggak boleh yang udah ada di contoh ya. Misal stand. Nanti verb 2 dari stand itu apa? Stand itu artinya berdiri. Terus misal kalian mau duduk, sit. Nanti cari bentuk keduanya itu apa. Terus kalian misal memukul, punch. Nanti cari dari punch itu bentuk keduanya jadi apa. Kayak gitu, kalian bisa nyarinya di internet atau di Google Translate. Masing-masing irregular dan irregular verbnya 5. Kalian tulisnya di buku tulis. Oke? Ada yang masih belum paham? Masih belum. Oke, Bapak terangin sekali lagi ya. Jadi, tugas pertama, kalian bikin 10 kalimat yang mengandung kejadian di masa lalu. Atau di simple past tense yang sudah kita pelajari di hari ini. Kalimat simple past tense itu adalah kalimat yang digunakan untuk membicarakan suatu kejadian di masa lalu dan berakhirnya di masa lalu. Misal, saya makan tempe kemarin malam.
Saya nonton TV kemarin siang. Itu contoh tugas yang satu. Kalian bikinnya 10 kalimat di buku tulis. Lalu yang kedua, kalian cari 5 bentuk kata kerja yang bentuknya itu dari regular dan irregular verb. Jadi misal, kalau misalnya 5 regular verb itu apa aja coba kalian cari? Ada memukul. Nanti cari bahasa Inggrisnya apa? Oh, bahasa Inggrisnya punch. Ditulis verb satunya itu punch. Terus nanti bentuk keduanya apa? Kan kalau ini bentuk keduanya answered pakai ed. Nanti yang kalian cari temuin apa bentuk keduanya. Nah, untuk mengetahui bentuk keduanya, kalian bisa mencari di internet dengan kata kunci regular verb dan irregular verb. Kalian search aja nanti di Google. Cari misal 5 verb regular dan 5 verb irregular. Nanti tulis artinya juga di buku tulis. Tujuannya apa? Supaya kalian terbiasa mencari, menulis, dan mendengarkan kata kerja dalam bentuk yang lain. Karena ya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalau bahasa Inggris itu kata kerjanya bisa berubah-berubah bentuknya, nggak kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, mau tidur hari ini, mau tidur kemarin, mau tidur besok, ya kata kerjanya tidur. Nggak jadi tidured, nggak jadi tiduring, nggak. Kalau bahasa Inggris, berubah-berubah. Sleep, sleeping, slept, kayak gitu. Nah, jadi harapannya dengan kalian mengerjakan soal ini, kalian lebih familiar dengan kata-kata kerja dengan bentuk kerja pertama dan bentuk kerja kedua. Nah, kalian nanti kumpulkan tugasnya di-upload di Google Classroom. Ingat ya, nanti akan masuk nilai tugas harian. Jadi, harap dikerjakan. Oke, Bapak cukupkan pelajaran hari ini sekian. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh sekarang atau boleh nanti di WhatsApp Mister. Nanti di Google Classroom juga akan Bapak kasih contoh biar kalian nggak bingung lagi. Jadi nanti bakal Mister kasih contoh pengerjaannya seperti apa di Google Classroom. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Akhir kata Bapak ucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.